Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami mau membuka hati kami dan merasakan akan kasih sayang Tuhan, boleh menyapu di dalam hidup kami, di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah aliran daripada kasih sayang-Mu boleh masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk inspirasi yang Kau telah berikan pada siang hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang sama boleh memberi kekuatan dalam hidup kami. Kami menyerahkan renungan firman sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Thank you so much for the worship. It's very powerful. Saudaraku, ada satu kisah sehari-hari. Seorang ibu muda suatu hari juga merasa sangat lelah. Saya pernah mengalami pada waktu saya masih keluarga muda, punya anak 2, kita bekerja dua-duanya, sementara saya masih sekolah. Jadi seperti ibu muda ini, suatu hari dia merasa sangat lelah, karena sepanjang hari dia mengurus anak-anak ya, yang rewel, pekerjaan rumah yang numpuk, dan suaminya yang pulang dengan keadaan wajahnya juga amburadul, kucel, ya, lelah gitu ya. Dan di puncak kelelahannya, on top of that, anak bungsunya merengek minta susu. Ya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membuatkan susu itu. Saat dia menyodorkan gelasnya, anaknya yang bungsu yang berusia sekitar 4 tahun itu, melihat wajah lelah sang ibu, dia tidak langsung mengambil gelasnya. Dia justru mendekat, kemudian memeluk kaki ibunya, dan berkata dengan polos, "Mami, thank you. I love you. Terima kasih ya, aku sayang kamu." Saudaraku, seketika itu juga semua lelah sang ibu terbayar lunas. Kekuatan seolah kembali mengalir. Saya pernah mengalami saat-saat semacam ini. Waktu itu saya ingat satu hari Andrea itu, entah saya lupa tepatnya kejadiannya, tapi dia itu tanpa sengaja menyiram paper saya atau apa waktu itu. Jadi dalam keadaan saya pulang marah-marah, ya, saya marahi Andrea, "Andrea kamu macam begini." Ya udah rasanya tuh kesal sekali gitu. Ini anak kecil, masih kecil, dia lari ke kamar. Kemudian dia datang sama saya masih wajahnya masih marah-marah gitu dia. "Daddy, I'm sorry." Terus dia gini, "What is that?" Saya dikasih $1. I'm sorry. Anak masih kecil, jadi dia tuh mau ganti itu paper yang kebasahan. Saudaraku, saya waktu itu enggak bisa marah, rasanya itu, aduh kasih sayang, oh my gosh. Saya rangkul dia. Saya rangkul dia. That is love. That is love. Seperti ibu ini, semua lelah, sang ibu terbayar lunas. Kekuatan seolah kembali mengalir. Mengapa? Karena sebuah tindakan mengasihi, even yang kecil sekalipun, yang diterima pada saat yang tepat, memiliki kekuatan untuk memulihkan dan mengubah segalanya. Just, I'm sorry. Or, thank you. This is very powerful.
Kita semua hidup dalam dunia yang seringkali melelahkan, penuh dengan tuntutan dan gesekan. Yang paling kita butuhkan dan yang paling dunia butuhkan adalah kasih yang memulihkan seperti itu. Hari ini kita akan coba merenungkan mengapa love have divine power, in fact, transforming power untuk mengubah semua kelelahan, semua kebencian, semua kesakitan. Itu bila tersiram dengan kasih sayang, akan menghasilkan transformasi hidup yang luar biasa. Mari kita renungkan bersama-sama, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16. Dikatakan demikian, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dari Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, di dalam kisah tulisan dari Rasul Yohanes ini, dalam suratnya, tidak hanya dia memerintahkan kita untuk mengasihi, tetapi ia memberikan dasar yang sangat dalam dan logis mengapa kita harus melakukannya. Mari kita akan bersama-sama menggali kebenaran ini melalui 3 pertanyaan dasar. Mengapa kita harus mengasihi? Kita dipanggil untuk mengasihi. Itu judulnya, panggilan untuk mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Bagaimana cara kita mengasihi? Dan apa benefitnya kalau kita mengasihi? Yang pertama, mengapa kita perlu mengasihi? Saudaraku, pertanyaan ini penting karena tanpa alasan yang kuat, perintah untuk mengasihi hanya akan menjadi beban yang berat. Alkitab sedikitnya memberikan 3 alasan di dalam surat Yohanes ini, mengapa kita perlu mengasihi. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mengapa kita perlu mengasihi? Yang pertama, karena Allah itu kasih adanya. Hakikat daripada Tuhan itu sendiri adalah kasih. Bukan kata sifat, tetapi kata noun, kata benda. Jadi esensi Tuhan itu sendiri adalah kasih. Jelas, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita perlu mengasihi? Karena Allah adalah kasih adanya. Jadi hakikat dan naturnya sendiri adalah kasih. Kasih adalah esensi dari keberadaan Allah. Seperti matahari, saudaraku. Matahari tidak pernah berusaha untuk bersinar. Bersinar adalah natur atau esensi dari matahari itu sendiri. The essence of the sun is light. Ya. Demikian juga Allah tidak perlu berusaha untuk mengasihi. Mengasihi adalah natur Tuhan, esensi Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Allah mencipta, memelihara, menghakimi, mengadili, menyelamatkan. Selalu bersumber dari naturnya yang adalah kasih. Karena kita adalah anak-anaknya, maka mengasihi adalah bukti bahwa kita benar-benar berasal dari Dia dan mengenal Dia. Mengapa kita perlu mengasihi? Karena natur Allah adalah kasih adanya. Yang kedua, kenapa kita perlu mengasihi? Di dalam 1 Yohanes 4, 9 dan 10 mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Alasan yang pertama tadi, karena kita perlu mengasihi, karena Tuhan itu kasih adanya. Yang kedua, kenapa kita perlu mengasihi? Karena Allah telah menyatakan kasihnya, telah memberikan kasihnya sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. We already receive His love. Jadi kita perlu mengasihi, memberikan kasih itu kepada sesama kita. Ini adalah puncaknya kasih Allah. Bukan teori atau perasaan abstrak. Kasih itu dinyatakan dalam tindakan yang paling nyata dan radikal. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudaraku, kalau saudara pernah berutang budi sama orang, itu rasanya motivasinya untuk membantu balik itu lebih besar. Karena kita sudah menerima kasih yang luar biasa, saudara akan sungguh-sungguh bisa memberikan, mau menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Saudaraku, saya keliling banyak di banyak negara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu satu keluarga, tidak di Amerika, di salah satu negara yang pernah saya kelilingi. Ini keluarga ini, jadi mereka punya anak 2 atau 3 waktu itu ya, saya agak lupa. Nah, salah satu anaknya itu hasil daripada marital affair. Jadi wanita ini punya marital affair sampai mengandung, saudara. Dan sampai punya anak. Nah, suaminya itu menerima apa adanya. Jadi suami ini mengasihi anak ini dengan begitu baik seperti anak kandungnya sendiri. Saya lihat hidupnya ini, suami ini memberikan kasih sayang Kristus kepada istri yang marital affair dengan orang lain sampai punya anak, saudara. Bayangkan, saya melihat akan kasih sayang Kristus melalui kehidupan dari bapak ini. Unfortunately, ibu ini walaupun sudah diterima, diampuni, tidak dipermasalahkan sama sekali, diterima apa adanya. Tapi ibu ini sendiri tidak pernah bisa mengampuni dirinya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya dia itu membawa rasa guilty yang berat
kemudian diproyeksikan kepada anaknya ini. Jadi dia benci sekali sama anak yang hasil marital affair itu. Ya, ini sampai saudaraku, dia dilepaskan, menerima kasih Kristus, sampai dia bisa menerima pengampunan Kristus di dalam dirinya, bahwa dia ini telah dikasihi Tuhan, telah diampuni, diterima oleh suaminya, dan dia akhirnya bisa menerima dirinya sendiri, baru bisa terjadi perubahan hidup. Dia bisa mengasihi anaknya ini. Saudaraku, mengapa kita perlu mengasihi? Karena kita sudah menerima kasih sayang Tuhan. Jadi kalau kita sudah menerima kasih sayang Tuhan, kita kalau tidak kita salurkan, pasti kita akan punya problem di dalam hidup. Begitu kita bisa menerima kasih sayang Tuhan, Allah kasih adanya, begitu kita bisa menerima, maka dengan mudah kita bisa, kata makarios, itu kebahagiaan dewata. Itu adalah orang yang menerima provision Tuhan, orang yang menerima anugerah Tuhan, kemudian menyalurkan anugerah itu kepada sesama. Nah, dalam proses disalurkan itu, Anda akan menerima kebahagiaan makarios. Kebahagiaan seperti kebahagiaan dewata. Ya. Jadi, mengapa kita perlu mengasihi? Karena Allah telah mengasihi kita, bahkan mati buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengasihi? Karena manusia diciptakan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi reflektor Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Seperti kita itu coba lihat matahari, mata kita enggak kuat saudara. Karena energinya terlalu berat, mungkin kita bisa buta. Tuhan buat kita misteri. Tetapi kita bisa melihat sinar daripada matahari itu melalui pantulan daripada bulan misalnya. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bulan-bulan Tuhan. Reflektor Tuhan. The image of God. Mengapa kita perlu mengasihi? Karena manusia lain itu tidak bisa lihat Tuhan. Kecuali melihat kasih sayang kita kepada sesama. Karena kita dipanggil menjadi reflektor Tuhan. Kenapa kita perlu mengasihi? Karena yang pertama, Allah itu kasih adanya. Yang kedua, Tuhan telah mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi reflektor kasih sayang Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika Allah adalah kasih, maka secara logis gambar dan rupa itu termasuk kapasitas untuk mengasihi perlu dipancarkan kepada sesama. Kita diciptakan untuk memantulkan karakter Allah, khususnya kasih-Nya kepada dunia. Saudaraku, saya beberapa kali, ini bulan Oktober saya akan pergi ke Pennsylvania, di daerah Virginia sana, ya, untuk board meeting. Nah, satu kali saya pernah board meeting di daerah Alberta, di Kanada, Alberta. Nah di situ, sesudah board meeting saya biasanya pergi ke gereja setempat, ya, kita ada sister church di daerah Alberta sana dekat Calgary. Ya, di Calgary, nah sesudah itu saya jalan-jalan, ya, pergi ke Ban. Nah saya pernah mengunjungi Danau Louis, ya, Lake Louis, di provinsi Alberta, Kanada. Danau itu begitu indah, itu salah satu danau terindah yang saya pernah lihat. Saya pernah lihat banyak danau indah, tapi ini salah satu Danau Louis atau Lake Louis. That's the most beautiful, one of the most beautiful, lake that I ever seen. Kenapa? Karena airnya itu berwarna biru kehijauan yang disebabkan oleh rock floor atau bubuk batu dari gletser yang meleleh.
Ya, saya pernah ke glesiernya naik atas itu, meskipun musim panas itu tetap berair salju. Nah, bubuk batu dari glacier yang meleleh kemudian dikelilingi pegunungan yang megah termasuk puncak Victoria Glacier. Pemandangannya sangat memukau dan seringkali memantulkan pemandangan sekitarnya dengan sempurna permukaan air yang begitu tenang. Pada waktu saya ke sana pas itu musim semi, indah sekali. Danaunya tenang, tidak ada taufan, jernih dan seperti mirror, saudara. Jadi semua pemandangan gunung-gunung itu bisa dilihat terpancar, wah so beautiful. Sama seperti sebuah danau yang memantulkan keindahan alam di sekitarnya. Saudaraku, kita dipanggil Tuhan, seperti Danau Luis ini, untuk memancarkan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seperti danau yang tenang itu. Tujuan kita adalah memantulkan keindahan, kemuliaan, dan kasih sayang dari Sang Pencipta, Allah yang Maha Indah. Agar dunia yang melihat hidup kita ini dapat melihat sekilas tentang keindahan daripada hakikat Tuhan itu, kasih Tuhan. Ketika seseorang bersikap sabar, baik hati, penuh pengampunan, itu seperti pantulan kasih sayang Tuhan. Ketika seseorang melayani dengan tulus dan memberi dengan murah hati, itu memantulkan kemurahan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi jika permukaan danau ini berombak dan bergelombang? Atau jika permukaannya tertutup oleh sampah atau dedaunan? Pantulannya akan rusak, kabur, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Tidak ada yang mau lihat. Saya pernah lihat danau yang terburuk atau kali yang terburuk. Ya. Itu baunya aja, waduh, mau mendekat aja setengah mati, saudara. Ya, salah satu yang pernah saya lihat itu unfortunately di Indonesia. Saya pernah lihat keadaan semacam itu. Demikian juga dengan kita, saudara. Dosa, kekhawatiran, kesibukan duniawi, dan keegoisan kita seperti angin badai dan sampah yang mengotori permukaan danau hati kita. Itu semua mengganggu dan merusak kemampuan kita untuk memantulkan kasih Allah dengan jelas. Dunia tidak lagi melihat Allah melalui hidup kita. Yang mereka lihat justru kekacauan dan kekeruan hidup kita sendiri. Keindahannya adalah kabar baiknya, Yesus datang untuk menenangkan angin badai dan membersihkan permukaan danau hati kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia mengampuni dosa kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia memberikan kita hati yang baru. Dan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, Dia memberikan ketenangan dan kekuatan setiap hari untuk menjaga ketenangan permukaan daripada hidup kita. Sehingga kita semakin mampu untuk memantulkan kasih-Nya dengan jernih dan sempurna. Mari kita refleksi diri. Apakah orang-orang di sekitar kita, di keluarga, tempat kerja, dan komunitas dapat melihat sekilas tentang kasih dan karakter Allah melalui sikap perkataan dan tindakan kita? Atau yang terpantul justru hanya kesibukan, kekhawatiran, dan amarah kita sendiri? That's a challenge for me. Nah, kalau orang bertemu dengan saudara, apakah dia melihat akan kasih sayang Tuhan, kesejukan hati Tuhan yang terpancar dalam hidup kita? Atau justru sampah-sampah kehidupan yang keluar dari hidup kita? Saudaraku, tidak ada lain. Tidak ada yang baik di dalam hidup kita. Kita hanya bisa melakukan hal itu kalau mengundang Yesus di dalam hidup kita. Mari kita datang setiap hari kepada Tuhan, memohon Dia untuk menenangkan hati kita dan membersihkannya
menyegarkannya. Agar kita dapat menjalani panggilan kita yang paling mulia. Menjadi reflektor yang indah dari kasih Allah bagi dunia ini. Kenapa? Kita perlu mengasihi. Karena Tuhan adalah kasih adanya, Allah adalah kasih adanya. Karena Tuhan telah menebus hidup kita. Dia mengasihi bahkan mati di kayu salib. Dan yang ketiga, karena kita dipanggil sebagai reflektor Tuhan. Kalau Tuhan adalah mataharinya, kita dipanggil sebagai bulan-bulan Tuhan yang memberikan sinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan hal itu. Kasih yang sejati harus terwujud dalam tindakan konkret. Bukan hanya dalam perasaan. Sedikitnya kitab suci, Alkitab mengajarkan kita ada 3 lingkaran kasih yang tidak bisa dipisahkan, yang saling kait-mengait. Untuk kita bisa mengasihi kepada sesama, kepada diri dan kepada Tuhan. Yang pertama, kita dipanggil, bagaimana kita bisa mengasihi? Kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Karena Dia adalah sumber sejati. Di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah kasih yang utuh dan total. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengasihi kepada sesama? Gak ada cara lain. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus datang kepada sumber segala kasih. Makanya Alkitab menekankan itu. Alkitab kalau diringkas, perintah pertama yang perlu kita lakukan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih yang utuh dan total, komitmen secara total. Saudaraku, bicara komitmen total seperti itu, saudara perlu belajar dari bangsa Jepang. Di zaman dulu, budaya feodal Jepang ada sebuah kode etik yang disebut Bushido. Apa itu Bushido? Jalan kesatria, ya. Jalannya orang pahlawan, pahlawan sejati, kesatria sejati itu adalah Bushido yang mengatur kehidupan seorang samurai. Ya, saya beberapa waktu ini lihat movie Jepang, samurai. Ya biasanya ada Korea, lihat Chinese ini ya kalau istirahat ya samurai. Bushido. Jadi ini kode ini menuntut loyalitas mutlak dari seorang samurai kepada tuannya, daimyo namanya ya, tuan feodal gitu zaman agriculture. Nah, seorang samurai tidak hanya melayani tuannya dengan tindakan fisik, tetapi dia melayani dengan segenap akal budinya, segenap hatinya, segenap hidupnya, semuanya. Tetapi juga dengan seluruh jiwa dan keberadaannya. Bushido. Loyalitas ini diuji dalam situasi yang paling ekstrim yang disebut seppuku. Apa itu seppuku? Harakiri. Ya, semua tahu ya harakiri. Jadi kalau saudara itu sampai kalah perang, feodal sama feodal perang, tribe sama tribe perang, kalau sampai samurainya kalah, daripada pulang dia malu, bunuh diri saudara. Itu samurai dimasukkan di perut, disuduk-suduk begitu, sampai mati. Harakiri, seppuku. Nah, ini menggambarkan ketaatan mutlak. Kita tidak mengajarkan harakiri seperti ekstrim seperti orang Jepang begini. Just menggambarkan akan seppuku bukan sekedar kematian. Itu adalah sebuah tindakan terakhir untuk membuktikan kesetiaan, komitmen untuk menebus kegagalan, bayangkan.
atau melindungi kehormatan sang Tuhan. Saudaraku, Yesus memanggil kita bukan untuk harakiri, tetapi memanggil kita untuk mengasihi Tuhan seperti komitmen orang yang melakukan harakiri. Segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan jiwa, raga, dan semuanya. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Kita harus mengasihi Tuhan seperti sepuku ini tadi, Busido. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 22 ayat 39. Kita tidak bisa mengasihi sesama kecuali kita mengasihi diri kita sendiri. Dikatakan Matius 22 ayat 39, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, seringkali kita salah paham. Ya. Dicampur adukkan dengan mengasihi diri sendiri dengan egosentrik. Bukan tentang kesombongan atau narsisme. Ini tentang menghargai diri kita sebagaimana Allah menghargai kita. Kalau Tuhan itu menghargai hidup kita ini, Dia mengasihi sampai mati di kayu salib. Bu ya, kasihlah dirimu, accept. Ibu yang saya ceritakan tadi, dia problemnya itu, Tuhan itu sudah mengasihi dia, mengampuni dosanya. Suaminya bahkan dihadirkan dengan seorang suami yang begitu baik, mengasihi, menerima, mengampuni, apa adanya. Problem utama penderitaan ibu ini apa? Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengasihi anaknya. Dia sulit mengasihi suaminya. Sampai suaminya berkata, aku harus apa lagi? I already forgive you, accept you. Tapi ibu ini marah, kesel. Wah, kalau lihat anaknya itu benci luar biasa. Sampai dia bisa menerima, mengampuni dirinya sendiri. Semuanya berubah. The only thing you have to accept yourself. Itu harus ada hubungan antara Tuhan dan sesama. Kenapa kita perlu mengasihi diri sendiri? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Bukan egosentrik. Karena Tuhan telah mati buat kita. Dan kemudian kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri bukan untuk diri sendiri. Supaya kita mampu mengasihi anak kita. Supaya kita mampu mengasihi suami kita, istri kita, sesama kita, komunitas kita, dunia ini. Dan itu semua dimulai kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku, saya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu pernah ikut seminar konferensi. Saya sendiri juga presentasi paper di sana di mana ini namanya di San Francisco. Nah, di situ saya ketemu dengan satu profesor dari Stanford University, Kristen Neff, ya. Dia ini punya lab khusus tadi tentang self compassion. Jadi bagaimana manusia itu bisa mengasihi, teknik-teknik apa yang perlu dipakai untuk bisa menerima diri, ya, self compassion. Jadi self compassion bukan tentang merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, acceptance, dan dukungan yang sama yang akan kita berikan kepada seorang teman baik yang sedang mengalami pergumulan. Dan ini hasilnya, riset menunjukkan bahwa kalau saudara melakukan as simple as begini, kalau saudara melakukan kesalahan atau merasa gagal dan sebagainya, jangan terus disalahkan, goblok kamu, wah gitu aja enggak bisa. Enggak, terima, there's a lot of thing, I already try. At least saudara itu belas kasihan lah sama dirimu sendiri. Nah, orang kalau bisa melakukan hanya, tidak menyalahkan terus-terusan, tapi just menerima. Buat saya pribadi yang saya lakukan adalah, kalau saya mulai menyalahkan diri sendiri,
merasa kecewa dengan diri sendiri, saya mikirnya Tuhan aja mengasihi aku sampai mati di kayu salib nebus dosaku. Kenapa aku tidak bisa menerima diriku sendiri? I'm valuable before the Lord. Until, bayangkan tuh kalau ada orang itu menghargai kita sampai berani mati untuk kita. Kenapa kita tidak bisa menerima diri kita sendiri? Gitu. So, self-compassion, learn to be self-compassion. Nah, ini manfaatnya. Kalau saudara belajar self-compassion, menerima diri, kemudian merefleksi, tidak terlalu menyalahkan dan sebagainya, I'm not too bad as a human being. At least I try to be better. It's good enough. Itu namanya self-compassion. Ternyata kecemasan dan depresi Anda akan berkurang. Ini studi dari Christian Neff. Ya. Daripada menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, seseorang perlu belajar menerima dan merangkul ketidaksempurnaannya sebagai bagian dari manusia. Saudaraku, saya pernah kesaksian, di dalam hidup saya tuh pernah mengalami depresi yang paling berat di dalam hidup saya. Seingat saya itu waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu seringkali saya berdiri di depan kongpo ya, apa itu my ancestor altar tablet itu nenek moyang saya. Nah di situ tuh saya bayangkan, aduh dia sudah mati masuk dikubur kan, kalau cengbeng itu pergi ke kubur, saya bayangkan aduh dia mati masuk, anak masih kecil kan enggak punya idea kematian itu bagaimana. Waduh engkong itu tidur terus di pasir gitu, enggak bisa bernapas bagaimana ya. Jadi saya sering merenung itu nangis sendiri, depres, sering nangis sendiri. Dan kemudian saya pernah diajak nonton movie itu ngenes sekali. Anaknya, papi maminya meninggal, kemudian dia dibawa tukang monyet itu ya, yang main monyet itu sama joget ketek ya. Nah, monyetnya suruh dansa begitu, terus dia cari makan. Di tengah-tengah itu papi angkatnya ini kena hujan, kena sakit, mati lagi. Waduh, ngenesnya luar biasa. Itu jadi sejak itu setiap malam itu nangis terus, depres ya. Nangis setiap kali ingat gitu, nangis. Setiap kali ingat, nangis. Itu masa kecil saya begitu. Nah, pada waktu masa tua saya, waktu di Amerika ini, saya pernah mengalami depresi yang berat itu pada waktu saya itu keluar dari JKI. Saya waktu itu ada konflik leadership di JKI, kemudian saya memutuskan untuk tidak ke gereja Indonesia lagi. Saya sama Jini pergi, muter, itu ngenesnya luar biasa. Sakit, depres banget. Nah, pada waktu itu kira-kira 1 tahun, saudara. Nah, pada waktu di keadaan depres itu, saya itu doa. Kemudian begini, pada waktu saya doa itu saya tiba-tiba itu saya lihat papi saya datang, kemudian kepala saya ini dipegang. Kemudian papi saya berkata begini, it's okay, it's okay. Gitu. Ini pada waktu papi saya itu menyentuh kepala saya begini, it's okay, you are okay, you are okay. Itu setiap sentuhan itu rasanya les, depresinya itu hilang, les. Self-acceptance. Karena pada waktu itu struggle saya adalah, saya berkonflik dengan pastor saya. Jadi rasanya tuh guilty luar biasa, saudara. Rasa bersalah, rasa tidak tahu harus apa. Jadi depresi. Begitu saya accept itu, saya bisa menerima diri saya sendiri, melalui sentuhan papi saya itu bisa, it's okay. Segala depresi hilang. Ya hari ini saya sudah reconcile lagi ya dengan pastor saya, sudah reconcile lagi. Tapi saya pernah mengalami ini, kecemasan, depresi, and that's true. Dibuktikan di dalam riset lab. Kalau saudara bisa menerima diri sendiri, itu akan mengurangi kecemasan saudara, mengurangi depresi saudara. Bukan hanya itu,
ternyata juga ditemukan meningkatkan resiliensi saudara. Ketahanan saudara di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Ketabahan saudara, keuletan saudara. Hanya kalau saudara itu bisa menerima diri sendiri. Individu dengan self compassion yang lebih tinggi, lebih cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Karena mereka tidak terjerat dalam siklus kritik diri yang keras. Bayangkan, saudara, saya pernah bisnis, saya pernah doing stupid thing di dalam bisnis. Saya pernah habis-habisan juga pernah. Itu pengalaman saya, kalau saudara sudah merasa begitu, rasanya itu muka ya. Seperti mau dimasukkan ke tanah. Ya, saudara masih ingat waktu itu, waktu malam-malam ya satu hari tengah malam itu, Jini tanya sama saya, Han, uangnya di bank ada berapa? Kekayaan kita ini sekarang ada berapa? Nah, dia tuh mau ngisi FAFSA itu, beasiswa untuk anak sekolah waktu itu. Nah, saya tanya dia, suruh jawab sungguhan, honestly, atau suruh sak kenanya gitu. Lu ya honest gitu. Nah, saya pas waktu itu saudaraku, saya itu main stok. Stoknya itu turun, ya begitu stok turun saya beli lagi. Stok turun saya beli lagi, saya ambil utang rumah saya gadikkan, semua saya gadikkan, saya tancep turun. Ternyata ini stoknya ini turun terus sampai habis-habisan. Nah di tengah-tengah keadaan yang setengah mati itu, sang istri tanya sama saya, duitnya ada berapa? Saya bilang, negatif sekarang. What? Ya gitu. Han, loh kok bisa negatif? Kita kerja tahun-tahunan ini, anak masih kecil. Anak masih kecil-kecil. Kalau kamu habisin, kita anak-anak sudah dewasa enggak apa-apa. Tapi kita pasti perlu uang. Saya cuma ngomong gini, I think you have the right question, but in the wrong time. Saya bilang gitu. The right question, the wrong time. Tapi saudara tahu, perasaan pikiran saya itu ya, muka saya itu kalau bisa tak masukkan tanah. Rasanya guilty, malu. Aduh aku stupid thing melakukan hal itu ya. Kenapa ya? Rasanya itu blaming diri sendiri itu, you buat malapetaka keluarga. Rasanya begitu. Saudara bayangkan kalau saudara pas keterpuruk begitu, saudara nyalahkan diri sendiri. Resiliensi saudara malah tambah amblek saudara. Sampai saya bisa menerima diri saya sendiri. Saya baru resiliensi bisa naik. Ya, saya coba ngomong ya itu tadi. You have the right question in the wrong time. My gosh. Jadi yang kedua, kalau saudara bisa self compassion, itu akan meningkatkan ketahanan mental saudara. Yang ketiga, ternyata ditemukan ini riset ya, mendorong perilaku atau lifestyle yang sehat. Orang yang bisa menerima diri sendiri, hidupnya lebih sehat saudara. Mereka yang mengasihi diri sendiri cenderung untuk lebih memilih makanan yang sehat. Ya, kalau saudara tidak menghargai dirimu sendiri, wis mangan saenake, segalanya wis pokoknya dan cepat mati kan gitu ya. Orang kalau tidak mau sudah putus asa kan begitu. Tapi orang yang menghargai diri sendiri, mengampuni, menerima, karena Tuhan telah mengasihi diri, mereka akan cenderung lebih memilih makanan yang sehat, berolahraga, exercise, mencari pertolongan medis ketika sakit. Mereka melihat ini sebagai bentuk perawatan, bukan hukuman. Ya, ada orang yang sakit dianggap kutukan dari Tuhan. Itu tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak bisa accept diri sendiri.
Tuhan telah mati di kayu salib. Mana ayatnya Tuhan mengutuk saudara? Yang berdosa merah seperti kermisi aja ditebus oleh Tuhan. Diampuni kalau kamu menerima kasih sayang Tuhan. Jadi kalau justru keadaan Anda terpuruk, hati Tuhan itu di hati Anda. Baca di dalam Alkitab itu. Justru saudara dalam keadaan setengah mati, Tuhan itu datang bersama dengan Anda. Mati buat Anda, nebus, ya, menolong, langkah demi langkah. Jadi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu langkah kedua bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, menerima diri sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ya, kasihlah sesamamu. 1 Yohanes 4, 11, 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mati menebus dosa kita. Dan kita menerima hal itu, sekarang mari kita saling mengasihi. Kasih kepada sesama adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Cara mengasihi sesama adalah dengan tindakan yang praktis dan berkorban, bersabar, menolong, mendengarkan, memberi, mengampuni. Itu berarti mengasihi bukan hanya orang yang mudah dikasihi, tetapi juga orang yang sulit. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, kasihlah musuhmu. Wah, ini enggak gampang. Saya ngomong gini, ini terus terang ya, saya coba praktek ini. Sedang. Have been ini dia. Jadi masih mencoba ya. Mari kita belajar bersama-sama. Langkah-langkah praktis. Mari kita belajar memberi tanpa pamrih. Tanpa memikirkan balasannya. Just do it. And then we don't think about whether orang itu balas apa enggak. Kita praktek aja sehari-hari. Mengampuni. Bagaimana mengampuni itu? Mengampuni adalah, kita definisinya, apa itu tidak bisa mengampuni? Tidak bisa mengampuni itu kalau kita tuh punya right, rasanya itu punya hak untuk menuntut orang lain. Kamu menyakiti diriku, sekarang aku punya hak untuk membalas dirimu. Eye to eye, teeth to teeth, nose to nose. Nah, ini saudara jadi dendam, kesumat. Nah, bagaimana kita mengampuni? Mengampuni adalah merilis, membebaskan hak kita. Meskipun saya itu, you utang sama saya, tapi mengampuni adalah tak bebaskan utang itu. Saya punya hak untuk nuntut Anda, tapi saya bebaskan itu. Itu mengampuni. Mari kita belajar. Mungkin ada saat sekarang di dalam hati kita hak untuk menuntut. Let it go. Biar Tuhan yang membalas. Mengampuni meski sulit. Kita belajar untuk mendengar sebelum menghakimi. And that's not easy. Dia selangkah konkret. Orang yang mengasihi adalah orang yang memberikan tempat pada orang lain di dalam hidup kita. Menerima, memasukkan. Dengan apa? Listening, mendengar. Sebelum judgmental, sebelum menghakimi. Listen before you talk. And that's not easy. Mengorbankan kenyamanan demi orang lain. I learn a lot from Ginny. Saya tes itu ya kalau 1 sampai 10 gitu ya, dia mungkin 9 atau 10, saya ya 7 lah. Kalau 5 terlalu 5 terlalu rendah ya, 7. Ya berapa kali saya perhatikan ya. Saya perhatikan
kadang hampir udah malam mau tidur gitu ya. Ya pas ada kan ya kadang-kadang jemaat telepon, aduh dompetnya ketinggalan kek atau apa ya, cincin kawinnya ketinggalan di gereja gitu atau gimana lah ya. Wah, unfortunately yang paling dekat kan kita ya. Loh, kalau itu sudah gitu, aduh sudah mau tidur, sini, wah sudah paling baik sekarang. Aduh saya rasanya jadi suami guilty juga ya, mau ikut, enggak ikut gimana. Tapi terus terang saya nggak bisa menang sama dia. Itu berkali-kali saudara, ya berkali-kali saya perhatikan, aduh Jin aku besok harus kerja gini, no. Nah, buat dia enggak masalah itu, you mau ikut apa enggak, it doesn't make sense. Buat dia pokoknya dia maunya AA. Jadi tapi dari situ saya lihat 10, itulah gitu. 7. Ini saya perhatikan, aduh ya enggak tahu. Jadi mengorbankan kenyamanan demi orang lain. Mengorbankan kenyamanan demi orang lain. I think I need to learn. Ya tak bandingkan kalau 10 tahun yang lalu ya mungkin sedikit lebih baik lah. Tapi masih kalah baik sama istri. Nah indahnya apa? Saya punya contoh ya, jadi saya bisa modeling gitu ya. Bisa modeling. Saudara bisa lakukan hal yang sederhana misalnya yang saya coba lakukan juga. Parkir aja lah. Itu kalau di mall atau pergi apa itu, waduh kita sudah nunggu setengah mati atau di university kadang parkirannya susah gitu ya. Wah sudah nunggu lama-lama, baru enak-enak mau orang nyelonong, set masuk gitu. Wah rasanya kalau punya bedil tak tembak itu. Wah ini rasanya tuh muangkalnya setengah mati ya. Tapi terus ini kasih. Waduh. Ya itu tadi 7, 8 lah paling banter. Belum bisa 10 saya, masih mangkelnya masih berat. Ya. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengasihi? Kasih Tuhan, kasih diri sendiri, kasih sesama. Dengan tindakan-tindakan yang konkret. Mulailah dari lingkaran yang terkecil, dari keluarga, dari teman kerja, tetangga, komunitas, neighbor, orang yang tidak kita kenal, musuh kita. Wah itu pekerjaan rumah kita masih berat. Dan itu perintah Tuhan, kasihlah musuhmu. Mari kita lakukan tiap hari, satu tindakan yang menunjukkan kasih sayang pada orang lain. Misalnya parkir aja lah. Atau ini juga saya latihan. Kadang-kadang itu kalau ketemu orang yang senyum, senang ceritanya enak gitu, wah kita semangat ya, enak. Tapi kalau ketemu orang itu ya, aduh, ada orang ceritanya itu aja tapi ngomel terus kayak itu loh broken record gitu. Terus gitu sama wajahnya itu aduh gini. Wah ini untuk dengarkan ya produk enggak gampang. Enggak gampang. Enggak gampang. Ya toh? Enggak gampang. Nah, ini perlu latihan Saudara. Mendengarkan keluhan orang yang sangat membosankan. Waduh, gak gampang. Nah, pergumulan saya itu lebih banyak murid. Pertanyaannya itu aja gitu. Jadi, sorry I cannot come to class, please excuse my attendance. Sudah dijelaskan, aku gak grade attendance-mu. Tapi terus itu loh, kita membalesi kan bahasa Inggrisnya juga pelewatan. Jadi, itu spend a lot of time. Itu tiap hari Saudara. Nah ini yang selalu pikirkan dalam hati saya, kasih enteng, lebih gampang, lebih mudah. Nah untungnya apa sih kalau kita melakukan hal ini? Saudaraku, kalau kita melakukan kasih, yang pertama,
hidup kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Kasih mengusir segala ketakutan, ayat 18 itu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih mengusir segala ketakutan. Saudara kalau takut dengan musuhmu, takut dengan apa sajalah. Begitu ada kasih, blas, hilang. Semua ketakutan hilang. I try. Ya. Begitu ada kasih, fear, gone with the wind. Gak ada lagi ketakutan. Praktek no. Hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Karena kasih mengusir segala kepahitan, segala ketakutan, segala kekhawatiran. Kasih Tuhan. Makanya doa saya tiap hari itu boleh dikata, Tuhan beri kasih-Mu. Beri kasih-Mu supaya aku bisa mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi dia. Yang kedua, relasi yang sehat akan bertumbuh. Your relationship will be better. Komunitas yang penuh kasih adalah tempat untuk menyembuhkan. Gereja yang penuh kasih akan menjadi saksi hidup tentang Kristus. Orang yang datang merasa nyaman, merasa tidak terbeban, merasa diterima, merasa tidak dituntut apa-apa. Merasa kita ini equal di hadapan Tuhan. Saling mengasihi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah nama Tuhan akan dipermuliakan. Yohanes berkata, ayat 12, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Allah akan terpancar di dalam komunitas kita. Apa benefitnya kalau saudara melakukan panggilan Tuhan untuk mengasihi? Hidup kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Relasi yang sehat akan bertumbuh dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan akan firman yang sudah ditabur ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Mu ini. Yang boleh mentransformasi hidup kami. Beri kami kemampuan untuk kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, mengasihi diri kami, self-compassion, dan akhirnya kami mampu mengasihi sesama kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi nyaman, hidup kami menjadi damai sejahtera akan mengikuti kami. Biarlah firman yang sudah ditabur ini boleh bertumbuh, dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.